Karena gue kayak nemuin banyak banget hal-hal yang gue nggak temuin di negara gue gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ingat nggak pada sebulan yang lalu gue tuh pernah ngebahas tentang kasus Vina yang kasus pembunuhan itu guys gitu. Itu sekarang di tahun 2016 ya, kasus pembunuhan di tahun 2016, namun terangkat kembali ke publik dan viral kembali itu dikarenakan ada film Vina itu sebelum 7 hari. Vina sebelum 7 hari itu kan juga ada di bioskop Malaysia kan, juga tayang juga di bioskop Indonesia gitu. Disitulah viral lagi kasus itu gitu, viral lagi, banyak orang yang tahu lagi, mengungkit lagi. Akhirnya kepolisian mencari lagi tuh yang sebelumnya itu menangkap hanya 8 orang. Sebenarnya yang menjadi tertuduh itu, terduga pelaku itu adalah 11 orang. Namun yang baru tertangkap itu 8 orang guys. Dan sebulan yang lalu itu pernah gue buat konten juga, pernah buat video juga, tertangkaplah 1 orang yang sebelumnya itu dicari oleh polisi. Jadi 8 tahun cari orang ini gitu. Jadi tanyalah, cari 3 orang yang namanya Peggy, ada berapa orang, 3 orang, 2 orang lagi siapa namanya gue lupa, tapi yang gue ingat itu Peggy Perong guys. Jadi ada 3 orang yang dicari selama 8 tahun itu nggak ketemu sama polisi gitu. Namun 1 bulan yang lalu itu ditangkap seorang Peggy, namanya Peggy Setiawan gitu. Namanya Peggy Setiawan sebulan yang lalu itu. Namun guys, ini yang jadi lucu sekarang ini, yang jadi bahan ketawaan orang, bahan lawak lah gitu ya. Yang ditangkap ini adalah Peggy Setiawan, bukan Peggy Perong. Yang kalau kita lihat dari yang dicari oleh polisi atau daftar pencarian orang di Indonesia itu, dari ciri-cirinya itu beda. Yang dicari polisi ini sekitar 30 lebih umurnya, sedangkan Peggy yang ditangkap itu baru umur 27 di tahun 2024. Dan dari segi fisik yaitu rambutnya keriting. Kalau yang Peggy yang ditangkap itu enggak, rambutnya lurus guys. Beberapa yang tidak ada kesinkronan, tidak ada kesamaan di daftar pencarian orangnya. Dari situ pihak keluarga Peggy ini karena ditangkap sebulan yang lalu itu mencari seorang lawyer ya, atau pengacara. Akhirnya penguam lah ya. Akhirnya dapatlah penguam, dan di situ ada kejanggalan-kejanggalan yang didapat oleh penguam tersebut atau pengacara tersebut. Dan akhirnya carilah bukti-bukti untuk mengeluarkan si Peggy itu, bahwa Peggy ini tidak bersalah, yang Peggy Setiawan ini gitu, yang ditangkap oleh polisi. Akhirnya kemarin itu adalah babak penentu, di mana keluarga Peggy ini datang membuat peradilan gitu ya, di pengadilan Jawa Barat, Pengadilan Negeri Jawa Barat. Akhirnya udah berapa hari, ada berapa sidang, kalau nggak salah 3 atau 4 sidang. Akhirnya kemarin di tanggal 8 itu, di tanggal 8 Juli kemarin itu penetapan. Jadi pembacaan penetapan apakah Peggy ini bersalah, apakah Peggy ini tidak bersalah. Jadi disitulah tanggal 8 kemarin itu adalah penentuan. Akhirnya di pra
pengadilan tersebut Peggy memenangkan semuanya gitu. Jadi keluarga Peggy ini mendatangkan saksi-saksi dan membawa bukti-bukti yang bahwa Peggy ini tidak bersalah. Ternyata benar guys, Peggy benar-benar tidak bersalah dan dibebaskan pada tanggal 8 Juli kemarin guys gitu. Coba bayangin. Kenapa nggak jadi ketawaan? Pasti orang semuanya ketawa gitu. Di beberapa kasus lainnya pun polisi sudah tidak menunjukkan keberhasilan. Sekarang malah menunjukkan lagi gitu sedikit kebodohannya lah gitulah. Seperti itulah guys itu. Namun gue gak akan ngebahas itu. Namun sekali lagi gue mau bilang selamat untuk Peggy, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran untuk kepolisian Republik Indonesia untuk berbenah diri agar lebih berhati-hati dalam menangani sebuah kasus, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi. Karena bukan sekali dua kali, ini sudah berkali-kali terjadi di kepolisian kita. Mudah-mudahan polisi kita ke depan lebih baik lagi, lebih berbenah diri, tahu diri lah gitu ya, ngaca diri bahwa kelakuannya selama ini tidak benar, ya harus dibenerin. Mudah-mudahan itu cepat selesai di dalam kepolisian, dan gue yakin ada orang yang sengaja membuat ini semuanya. Mudah-mudahan ini cepat terungkap, cepat tertangkap, dan cepat orangnya itu cepat dipenjara dan cepat diproses gitulah, agar tidak menimbulkan, tidak merambat ke orang-orang yang lainnya gitu guys. Oke teman-teman, gue nggak akan bahas itu. Oke, gue mau bahas tentang video ini guys. Well, gue harus bikin video yang proper banget kayak apa-apa. Gue belum mandi, gue bisa main, bodo amat. Gue cuma mau kayak bilang, orang-orang kadang ekspektasinya gini ya, negara tetangga Malaysia berarti banyak orang Indonesia, jadi nggak usah worry lah, orang Indo banyak kok di sini, di sana banyak lah orang Indo pastinya kan gini. Alah, orang Indo banyak, yang baik banyak nggak? Itu pertanyaannya. Orang Indo banyak, tapi susah juga nemu yang betul-betul bisa jadi kawan gitu. Banyaknya malah yang gak suka. Kenapa gak suka? Karena mungkin gue kelihatannya tuh cheesy, tacky, Nora. Apa ya bahasa Melayunya Nora ya? Pokoknya kalian search aja tacky bahasa Melayunya apa gue gak tahu. Kenapa bisa bilang tacky? Ya? Karena gue kayak nemuin banyak banget hal-hal yang gue gak temuin di negara gue gitu kan. Lagian juga kan gue datang dari ibu kota. Gue ibu kota ke ibu kota gitu ya kan. So ya gue ngerasa culture shock karena memang di ibu kota yang segitu maju Jakarta aja kadang gak ada. Contoh Apple Pay yang tinggal nge-tap dari iPhone lu langsung cetak gitu. Indonesia ada nggak? Belum ada. Apple Store lah sekarang baru buka gitu. Ada nggak di Indo? Nggak ada. Transfer kemanapun gratis. Ada nggak di Indo? Di Indo pakai BeFast. Ada tuh 2.500 apa. Itu juga nyampe 24 jam kalau nggak nyangkut. Kayak hal-hal yang simple-simple di sini tuh kurang ada di Indonesia gitu. Gue bilang Indonesia ya tadi secara general ya, kayak Apple Pay. Ya tadi maksudnya Apple Pay aja harusnya ada gitu gak sih? Karena Jakarta kan kota maju juga gitu. Even yang Prada, Chanel, Louis Vuitton ada tuh di Grand Indonesia. Tapi kenapa kayak sistem payment aja masih ketinggalan gitu. Ya pokoknya banyak lah hal-hal yang lainnya gitu yang gue gak bisa sebutin satu-satu dalam video ini. Karena video ini gue bikin gak proper juga gitu. Ya pokoknya intinya gue cuma mau curhat kayak gitu aja. Dan orang Indonesia tuh kayak ngeliatnya gue tuh najis, alay gitu. Alay itu mungkin kalau bahasa Melayunya rempit. Ya pokoknya manusia rempit gitu. Kayak najis, rempit gitu. Alay gitu. Atau norak, tacky, cheesy. Ya gimana ya? Kalau gue pribadi, gue ngeliat diri gue kayak gini ya karena memang gue menghargai Malaysia. Gue menghargai momen, waktu, timing, masa gue di Malaysia karena memang ini adalah rare moment yang gak semua orang Indonesia bisa rasakan gitu kan. Bisa hidup di negara yang mata uang lebih besar, yang multicultural, multilingual, ya pokoknya yang kayak multi race gitu. Jadi kayak Malaysia ini adalah is the best place to be. So kalau lo ngeliatin gue yang alay, yang kayak update semua tentang Malaysia, lo mau bilang gue alay, terserah lo bener. Karena memang gue menghargai waktu gue, menghargai momen yang gue punya, karena memang gue enjoying Malaysia, gue enjoying my life right now. Kalau lo nggak update apapun tentang Malaysia, tandanya lo tuh kayak ngerasa biasa aja pandangan diri lo kepada Malaysia tuh kayak negara biasa aja, kota biasa aja, Kuala Lumpur gini. Tapi gue ngerasa kayak this is wow for me.
I don't care if it's not wow for you. Gak usah menghina gue gitu, kayak yang najis, alay banget sih lu ngeliat Kuala Lumpur aja. Ini hidup di Malaysia aja alay banget sih gini nih. For me best lah, banyak orang Islam, ras pun sama-sama, bahasa pun mirip-mirip. Coba kalau gue di Amerika, mungkin kayak gue stres gitu. Nyari orang Indo susah, orang Indonya dikit, orang Indonya juga mungkin banyak yang toksik-toksik atau apa, kan nggak ada yang tahu ya. Main sama bule mulu tiap hari kayak males gitu. So kalau di sini gue punya kawan akrab juga banyak orang lokal yang bahasanya mirip-mirip, seru-seru gitu, belajar bahasa, belajar culture. Yang lu lihat gedek benci dari gue yang kayak dikit-dikit update soal Malaysia ya tadi, karena gue appreciate my life, my time, my moment in here. Bukannya gue malah kayak flat, biasa aja ngeliat Malaysia, ngeliat Kuala Lumpur tuh kayak biasa aja gitu. Kayak ya udah, kalau emang itu adalah pandangan lo terhadap Malaysia kayak gitu, jangan lo pukul rata ke gue yang kayak biasa aja kali Malaysia, biasa aja kali Kuala Lumpur, halah norak lo gini nih. Nah, itu kan pandangan lo. Ngapain lo nyuruh gue berpandangan yang sama dengan lo? Terus lo jadi mikir gue alay dan norak. Emang lo nya aja nggak bisa enjoy diri lo kan? Coba deh lo sekali-sekali enjoy diri lo, enjoy kehidupan lo. Lo pasti akan update ya. Mungkin ada beberapa orang bilang nggak perlu diupdate gini, terserah. Kalau lo nggak mau punya momen di sosial media, terserah lo. Kalau gue gonta-ganti handphone mulu sih, jadi kadang kayak lupa gitu naruh memori di mana. So jadi gue mendingan upload semuanya di sosial media, nanti bisa di recall di tahun-tahun kedepannya. Karena handphone gonta-ganti mulu. Bye bye. Jadi bukan hanya gua guys yang digituin sama netizen kita itu. Aku pun sama, dulu pun sama guys. Waktu gua belum terjun ke YouTube ya, belum buat video di YouTube, gua dulu buat video di TikTok, juga di Instagram pernah juga. Ya di TikTok itu gue sering ngebagiin video tentang di Malaysia, gue di Malaysia seperti ini, Malaysia itu seperti ini gitu. Membagikan momen-momen di Malaysia, dan di situ banyak lah orang-orang yang bilang bahwa alah Indonesia sama Malaysia itu sama aja lah gitu, nggak beda banget gitu, nggak ada perbedaan lah gitu. Gue tuh gini, orang-orang yang ngomong tuh gue lihat ya, orang-orang yang nggak pernah datang ke Malaysia atau Kuala Lumpur lah gitu ya, karena gue di Kuala Lumpur dan sering Selangor juga, sering kalau kerja itu Kuala Lumpur Selangor, jadi putar-putar aja di Kuala Lumpur Selangor, kadang-kadang ya ke Negeri Sembilan, itu pun kadang-kadang, tapi yang paling banyak itu Kuala Lumpur Selangor. Jadi yang paling paham tuh gue, yang paling banyak tahu lah, bukan paham ya, bukan paham banget gitu, cuman yang paling banyak tahu itu di Kuala Lumpur Selangor, karena kerjaanku ya yang paling banyak itu Kuala Lumpur Selangor gitu. Jadi yang gue update di sosial media itu pasti Kuala Lumpur Selangor lah gitu ya. Di situ banyak juga yang berkomentar seperti yang abangnya ceritakan tadi. Benar itu, nggak ada yang salah, itu benar. Gue pernah juga ngerasain itu semuanya, di semuanya lah, dicaci lah, dihina lah gitu. Bahkan pernah di satu video, awal-awal gue buat video di YouTube ini, gue buat video tentang kebersihan di Malaysia, terus transportasinya, gue dihina habis-habisan di situ. Bener, karena gue bilang bahwa Malaysia tuh, Kuala Lumpur tuh lebih maju dari Jakarta gitu. Karena gini guys, di situ gue menggambarkan faktanya. Waktu itu gue ngevlog guys, dihina habis-habisan sama netizen tuh. Tapi gue nggak berhenti di situ. Gue terus membuat fakta-fakta. Gue di sini bukan lagi memburukkan siapa, membaikkan siapa, tidak. Gue hanya menunjukkan kita itu hanya menunjukkan bahwa gimana sih, kenapa sih Indonesia tuh nggak bisa seperti ini gitu. Malaysia tuh sekarang udah gini, kenapa sih Indonesia nggak bisa seperti ini? Gue intinya gini loh, gue bukan mau jelekin Indonesia, membaikan, menjunjung Malaysia, enggak. Hanya kebetulan gue tuh kerja di Malaysia, dan yang gue tahu, yang gue lihat setiap hari, yang gue lihat dengan mataku sendiri setiap hari itu ya Malaysia, Kuala Lumpur, Selangor. Jadi itulah yang gue kasih tahu sama ini, yang gue bandingan pun itu dengan Jakarta, bukan gue bandingkan dengan apa kampung kayak, atau kampung saya bandingkan dengan bandar. Itu nggak logik kan.
yang gue bandingkan dengan Jakarta. Di Jakarta tuh nggak ada, di sini nggak ada kayak gini. Gue pernah juga buat video dihujat habis-habisan guys. Jadi orang-orang tuh kan mengiranya aku tuh menghina Indonesia. Enggak guys, enggak. Gue nggak lagi menghina siapapun. Hanya kebetulan gue ada di Malaysia, dan Malaysia lah menjadi bagi saya itu patut dicontoh oleh Indonesia. Apapun itu kita harus tetap menjunjung tinggi kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.